Sik. Sik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Scrum. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Andra Putra Nurafi, yang kedua ada Didi Suhardi, yang ketiga ada Ivan Danis Woro Abadi, yang keempat ada Lintang Fadilah, yang kelima ada Maulana Yusuf Suradin, yang keenam ada Muhammad Anggito, yang ketujuh ada Muhammad Ridwan itu atau saya sendiri. Yang kedelapan ada Naufal Dafaris Panda. Yang kesembilan ada Rama Arya Sutawehan. Yang ke-10 ada Raung Kawijayan. Yang ke-11 ada Rifki Hernanda. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak yang menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumbuh pada kekuatan kolaborasi tim, inkremental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Sedangkan agil sendiri merupakan seperangkat metode dan praktik berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan dalam Agile Manifesto, yang mencakup hal-hal seperti kolaborasi, pengorganisasian, yang dilakukan sendiri oleh member tim dan tim yang lintas fungsional. Scrum sendiri bukan satu-satunya metode yang menggunakan pendekatan agil. Extreme Programming atau XP juga menggunakan pendekatan agil dalam rekayasa perangkat lunak. Masing-masing metode memiliki fokus atau penekanan yang berbeda, yang tentu saja dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proses yang optimal. Agile lahir dari teknik yang digunakan oleh perusahaan Jepang yang inovatif di tahun 1970 hingga 1980, seperti Toyota, Fuji, dan Honda. Pada tahun 1993, Jeff Sutherland dan timnya di Eagle Corporation menciptakan proses Scrum untuk digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan menggabungkan konsep artikel 1986 dengan konsep pengembangan berorientasi objek, kontrol proses empiris, pengembangan berulang dan inkremental, proses perangkat lunak dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan sistem yang kompleks dan dinamis. Penelitiannya membawanya ke perusahaan Jepang ini dan metode agil mereka. Berdasarkan karyanya pada hal ini, Sutherland menciptakan kerangka kerja Scrum. Setelah serangkaian kesuksesan menggunakan metode barunya, Scrum mulai dengan cepat menyebar ke seluruh dunia pengembangan produk. Next. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu fungsi Scrum. Untuk fungsi Scrum sendiri ada 4 yang kita ambil di sini. Yang pertama adalah untuk menganalisis kemampuan produk dan menggali sektor pasar yang berpotensi. Yang kedua adalah mengembangkan nilai dan kualitas produk. Yang ketiga, untuk menciptakan produk yang telah mengalami peningkatan dan perkembangan dalam tempo waktu yang singkat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah memelihara dan melakukan peningkatan produk. Next. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu peran tim Scrum. Tim Scrum terdiri dari 3 peran. Yang pertama adalah Scrum Master, yaitu orang yang memimpin tim dan membimbing mereka untuk mematuhi aturan dan metodologi. Scrum Master mengelola pengurangan hambatan proyek dan bekerja dengan Product Owner untuk memaksimalkan ROI. Scrum Master bertanggung jawab untuk menjaga agar Scrum selalu up-to-date, memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pada tim. Yang kedua adalah Product Owner atau PO. Adalah perwakilan dari pemangku kepentingan dan pelanggan yang menggunakan perangkat lunak. Mereka fokus pada bagian bisnis dan bertanggung jawab pada ROI proyek. Mereka menerjemahkan visi proyek ke tim, memvalidasi manfaat dalam cerita untuk dimasukkan dalam produk backlog, dan memperhatikan secara teratur. Yang ketiga adalah development team, yaitu sekelompok profesional dengan pengetahuan teknis yang diperlukan yang mengembangkan proyek bersama-sama sesuai komitmen pada awal setiap sprint. Next. Oke, yang keempat yaitu tahapan dalam metode Scrum. Tahapan penting dalam metode Scrum.
Tahapan penting dalam metode Scrum dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, mendata permintaan. Product owner mendata seluruh permintaan terhadap produknya sesuai prioritas. Yang kedua, memilih pekerjaan. Scrum Team memilih salah satu pekerjaan atau item dari list prioritas product owner. Dalam tahap ini, Scrum Team menganalisis, menggali, serta merencanakan alur kerja mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, pengerjaan. Scrum Team mengerjakan sesuai metode, bidang, dan permintaan yang telah disepakati. Yang keempat, mengerjakan ulang. Scrum Master memastikan seluruh Scrum Team bekerja sesuai rencana awal. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu lanjutan tahapan penting dalam metode Scrum itu yang nomor 5, pengiriman. Di akhir waktu yang telah disediakan atau sprint, atau ketika developer tim telah menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaan harus sudah siap untuk dikirim. Lalu nomor 6 ada review produk, yaitu review pekerjaan Scrum Team atau review. Ya. Lalu nomor 7 ada produk selesai. Proyek dianggap selesai baik karena kualitas produk telah sesuai permintaan atau karena pekerjaan sudah berada pada batas waktu yang ditentukan. Next. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu ada manfaat metode Scrum. Yang kelima adalah manfaat metode Scrum. Di sini ada 7 manfaat metode Scrum. Yang pertama adalah mudah diukur. Yang kedua, kepatuhan terhadap harapan. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan. Yang keempat adalah prediksi tepat waktu. Yang kelima, kualitas perangkat lunak yang lebih tinggi. Yang keenam, pengurangan waktu ke pasar. Yang ketujuh, pengurangan risiko. Yang pertama, mudah diukur. Proses Scrum bersifat interaktif dan ditangani dalam periode kerja tertentu yang mudah tim untuk fokus pada fungsionalitas tertentu untuk setiap periode. Ini tidak hanya memiliki manfaat untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga memberikan kemampuan kepada tim untuk menskalakan modul dalam fungsionalitas, desain, ruang lingkup, dan karakteristik secara teratur, transparan, dan sederhana. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap harapan. Klien menetapkan harapan mereka yang menunjukkan nilai yang dibawa oleh setiap persyaratan atau sejarah proyek. Tim memperkirakan dan dengan informasi ini, pemilik produk menetapkan prioritasnya secara teratur. Dalam demo sprint, pemilik produk memverifikasi bahwa pernyataan telah dipenuhi dan mengirimkan umpan balik terhadap tim. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan. Reaksi cepat terhadap perubahan persyaratan yang dihasilkan oleh kebutuhan pelanggan atau perkembangan pasar. Metodologi ini dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan yang diperlukan oleh proyek yang kompleks. Yang keempat, prediksi tepat waktu. Dengan menggunakan metodologi ini, kami mengetahui kecepatan rata-rata tim dengan sprint atau poin cerita, yang dengannya dimungkinkan untuk memperkirakan kapan fungsi tertentu yang masih ada dalam simpanan akan tersedia. Berikutnya, kualitas perangkat lunak yang lebih tinggi. Metode kerja dan kebutuhan untuk mendapatkan versi fungsional setelah setiap iterasi membantu untuk mendapatkan perangkat lunak dengan kualitas yang lebih tinggi. Lalu, pengurangan waktu ke pasar. Klien dapat mulai menggunakan fungsionalitas paling penting dari proyek sebelum produk benar-benar siap. Terakhir, pengurangan risiko. Fakta menjalankan fungsi yang paling berharga di tempat pertama dan mengetahui kecepatan kemajuan tim dalam proyek, memungkinkan untuk menghapus risiko secara efektif sebelumnya. Lanjut.
Nah, berikutnya ini ada event di Scrum. Setiap event Scrum memfasilitasi adaptasi dari beberapa aspek proses, produk, kemajuan, atau hubungan. Yang pertama itu ada sprint. Sprint adalah unit kerja dasar untuk tim Scrum. Sprint ini merupakan sejumlah waktu yang dimiliki tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sprint merupakan fitur utama yang menandai perbedaan antara Scrum dan model lain untuk pengembangan tangkas. Kemudian ada perencanaan sprint. Tujuan dari perencanaan sprint adalah untuk menentukan apa yang akan dilakukan dalam sprint dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Pertemuan ini diadakan di awal setiap sprint dan ditentukan bagaimana pendekatannya terhadap proyek yang berasal dari tahapan produk backlog dan tenggat waktu. Setiap sprint terdiri dari fitur-fitur yang berbeda. Kemudian event-event lain di Scrum akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu Daily Scrum. Tujuan dari Daily Scrum adalah untuk mengevaluasi kemajuan dan tren hingga akhir sprint, menyelaraskan aktivitas, dan membuat rencana untuk 20 jam ke depan. Selanjutnya ada tinjauan sprint. Tinjauan sprint adalah untuk menunjukkan pekerjaan apa yang telah diselesaikan sehubung dengan jaminan simpanan produk untuk pengiriman di masa mendatang. Sprintnya sudah selesai ditinjau dan harus sudah ada kemajuan yang jelas dan nyata dalam produk untuk disajikan kepada klien. Yang terakhir yaitu sprint retrospektif. Tim meninjau tujuan yang telah diselesaikan dari sprint yang telah selesai, menulis yang baik dan buruk agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Tahap ini berfungsi untuk melaksanakan perbaikan dari sudut pandang proses pembangunan. Tujuan dari sprint retrospektif adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan proses dan menghasilkan rencana untuk mengimplementasikannya di sprint berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk link kuisnya akan di-share setelah ada arahan dari dosen mata kuliah. Lebih tepatnya setelah presentasi dilakukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.